Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi ya komentar saudara Sasa, ya, apakah semua orang akan dikasih kesempatan untuk kebangkitan spiritual atau hanya orang-orang pilihan? Sama ya, kesempatan itu sama ya. Ya, kebangkitan spiritual ini biasanya latar belakangnya adalah sebuah masalah. Ya, latar belakangnya adalah sebuah masalah kehidupan. Ya, jadi kalau Anda misalkan, ya, Anda misalkan kena sebuah masalah, ya, Anda terkena masalah kehidupan. Contoh masalah kehidupan itu apa ya? Semacam lah, masalah finansial, masalah keuangan, masalah macam-macam masalah itu, ya. Lah, macam-macam masalah tadi, ya, macam-macam masalah tadi itu adalah salah satu sarana untuk kita bangkit secara spiritual. Ya, kok bisa seperti itu? Ya, coba kita bayangkan, ya, teman-teman Jumat pagi, ya, ketika kita ini katakanlah kena masalah, ya, terus Anda itu tidak bisa menyelesaikan masalahmu, ya, ibaratnya itu otakmu ini sudah buntu, gitu. Ya, sudah buntu, sudah tidak ada jalan, tidak ada apa ya, tidak ada jalan, tidak ada strategi, ya. Apa yang Anda harus lakukan? Ya, mau tidak mau kan pasti Anda akan berdoa, gitu loh, ya. Ya. Ketika doamu masih tidak dikabulkan, apa yang harus Anda lakukan? Terus berdoa, ya, terus berdoa, terus diperbaiki ibadahnya, terus diperbaiki tirakatnya. Jadi seperti itu. Nah, ketika ini Anda lakukan secara kontinu, ya, ketika ini Anda lakukan secara terus-menerus, maka otomatis, ya, spiritual Anda itu akan bangkit. Ya, ya, paham ya? Maka otomatis spiritual Anda akan bangkit. Ya, Anda mulai membenahi ibadahmu, ya, kalau Anda Muslim, ya, Anda mulai benahi sholatmu, isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ya, masalahmu turun selesai. Ya, Anda tambahi dengan tirakat, poso Senin Kemis, poso Nabi Daud, poso weton, maca kitab suci, ziarah kubur, dan macam-macam lagu-lagu spiritual itu Anda kerjakan semua. Nah, maka yang terjadi apa? Spiritual Anda akan bangkit. Jadi kebangkitan spiritual itu seperti itu, ya. Paham enggak? Kebangkitan spiritual itu kita bangkitkan, ya. Tidak ada ceritanya spiritual kita itu bangkit ujuk-ujuk bangkit tanpa kita melakukan usaha upaya. Kalau kesempatan yang diberikan sama, ya. Saya dan Anda yuk kena masalah podo, ya. Mungkin lebih berat saya masalahnya daripada masalah Anda, gitu. Jangan kira saya memberikan motivasi semacam ini terus saya nggak kena masalah, gitu loh. Setiap manusia itu kena masalah, teman-teman, ya. Cuma pandai-pandai kita, gitu loh, ya. Cuma pandai-pandai kita pandai-pandai kita itu mengendalikan diri, gitu, ya. Mengendalikan diri. Ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi kalau misalkan Anda, ya, kalau misalkan Anda ini katakanlah ingin spiritual Anda itu bangkit, maka harus ada laku spiritual yang Anda kerjakan. Laku spiritual itu apa? Ibadah dan tirakat. Wis iku tok. Dampaknya aktivitas Anda sehari-hari akan muncul spirit, semangat
Artinya Anda akan merasakan bahwasanya Tuhan itu selalu ya bersamamu dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, itu tanda spiritual bangkit itu seperti itu. Tuhan akan selalu bersamamu dalam situasi dan kondisi apapun. Anda akan merasa energi Tuhan itu seperti itu. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi kebangkitan spiritual itu seperti itu ya. Kebangkitan spiritual. Jadi bukan orang pilihan gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa konten kreator ya. Bahasa-bahasa di YouTube itu kan seperti itu ya. Orang pilihan akan dibangkitkan secara spiritual gitu. Akan mengalami kebangkitan spiritual. Loh, kesempatan itu sama saja gitu loh ya. Kesempatan itu sama saja siapapun ya. Ketika orang itu katakanlah ibadahnya dikencengno, tirakatnya dikencengno, dan dia bisa menjaga secara kontinu dan konsisten dan istiqomah, otomatis spiritualnya pasti akan bangkit. Tapi kalau orangnya tidak pernah ibadah, tidak pernah tirakat, ya sampai elek ya tidak akan bangkit spiritualnya. Dari mana? Ya setan sing oke, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya Anda itu mengharap ya, aku ini pilihan Tuhan gitu loh ya. Ya tidak. Kita yang harus berusaha supaya Tuhan memilih kita gitu loh ya. Ini selaras dengan Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak merubahnya. Jadi kalau Anda ingin nasib dan takdirmu berubah, maka Anda harus melakukan perubahan. Anda harus melakukan sebuah tindakan gitu loh ya. Ya. Nah, paham ya? Ini tak lanjut ya. Ini sambil baca komentar teman-teman ya. Kemarin itu mau istirahat ya, tubuh ndak enak ya. Malah tambah ndak bisa tidur ya. Semalam ini belum tidur saya. Hari kemarin ya. Tapi tubuh sudah lumayan ya, lumayan enak. Ya, jadi itu teman-teman ya, kebangkitan spiritual itu seperti itu ya. Terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara Combro. Sekarang saya pakai sepeda ontel buat berangkat pulang kerja. Sudah 2 bulan. Saya menjalannya kenapa begitu? Memang sengaja saya paksakan agar tujuan saya untuk merubah pola hidup yang saya tadinya gitu-gitu aja. No gengsi, no sambat ya. No gengsi, no sambat dan luar biasa rasanya. Mendisiplinkan diri sendiri, melatih diri, menjauhi hal-hal kebiasaan yang katakanlah apa ya, buruk ya, merokok dan sebagainya. Loh iya teman-teman, kalau kita itu tidak membiasakan diri ya tidak terbiasa. Loh saya ini perokok berat teman-teman ya. Tapi lek pas nangani kasus ya loh. Tapi lek tidak nangani kasus ya ndak, mbok ditawari ning ngarepku ya ndak tahu deh. Ya. Artinya apa? Bisa mengendalikan diri. Bukan berarti rokok ngopi tidak bisa dikendalikan, bisa. Ngopi itu saya ini guys, bulan ini belum ngopi ya. Bulan kemarin enggak ngopi. Bulannya yang lalu ngopi. Ya. Ngeteh. Ya. Saya ngeteh. Ya, bulan ini baru sekali ya. Dari tanggal berapa itu? Tanggal 1 sampai 10 baru sekali saya ngeteh. Ya. Loh, kebiasaan ini kan katanya dengan nafsu gitu loh ya. Nafsu keinginan gitu loh. Kita harus berusaha untuk mengendalikan. Nah, tujuannya apa? Supaya nafsu Anda itu mudah dikendalikan, satu itu. Kedua, supaya Anda hemat. Ya, contoh misalkan, Anda ngerokok sak bungkus ya. Sak bungkus berapa ya? Saya sudah lama tidak beli rokok yang mahal-mahal teman-teman ya. Ya. Saya paling mentok itu rokok saya itu apa? Sampurna ya, Sampurna kretek gitu. Ya. Dalam bulan Juli, Agustus, September, Oktober,
November, Oktober ya, 4 bulan ini. Itu paling 4 tepak ya, 4 kodak ya. 4 kodak. Bulan ini enggak sama sekali ya. Ya. Jadi seperti itu. Itu bisa dikendalikan. Coba katakanlah 16.000 kali 4 berapa? 16.000 dikali 4 62 ya, atau 64 ya. Nah coba itu mbok tukokno beras ya, iso gawe seminggu. Loh, kita harus berpikir seperti itu teman-teman ya. Ya kecuali kalau Anda masih bujang, tidak punya tanggung jawab, wis buatin tek sak selop sedina ya ndak apa-apa. Ya. Loh, karena punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, tapi kalau kebiasaan dari remaja Anda belum punya tanggung jawab, sudah bolos. Nanti ketika Anda punya pasangan ya los. Ya, akhirnya apa? Masalah di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini tak baca semua ini ya, komentarnya siapa saja ini. Ya. Nah, itu mungkin 2 itu teman-teman ya. Nah, ini soal mimpi ya. Saya tidak nanggapi mimpi teman-teman ya. Jadi kalau anda mengalami mimpi-mimpi yang di luar logika Anda ya, telusuri sendiri ya, telusuri sendiri. Atau misalkan ya, kalau Anda mimpi seperti itu terus Anda ini resah dan sebagainya, Anda enak gitu ya, buat saja puasa gitu ya, buat saja puasa ya. Terus apalagi nih, empati ya, empati terhadap orang lain sewajarnya saja ya, tidak usah berlebihan gitu loh ya, sewajarnya saja. Kita ukur kemampuan kita, tidak usah dipaksakan ya. Misalnya Anda ini katakanlah bisa nyumbang 10.000 ya sudah 10.000, tidak perlu dipaksakan ya, karena apa? Anda juga punya tanggung jawab sendiri ya. Kadang kita itu gini teman-teman ya, kadang kita itu gini, orang katakanlah kena masalah itu tidak selamanya ujian Tuhan gitu loh ya. Orang kena masalah itu biasanya juga karma gitu loh. Loh, kalau kita membantu ya, kalau dia menjalani karma ya kan tidak efektif gitu loh ya, tidak akan berdampak ya. Atau kalau misalnya gini, orang itu tukang utang ya, kena riba, terus Anda utangi ya, Anda utangi ya, apakah itu membantu? Ya membantu secara lahiriah ya, tapi secara batiniah ya, secara hubungan ketuhanan ya, itu tidak membantu ya. Kenapa? Anda kasih instan lagi gitu loh ya. Nah, akhirnya apa? Manja ya. Langkah yang harus Anda lakukan apa? Ya wes, ayo kerja melok aku ya. Jadi lebih kepada sebuah pekerjaan supaya dia itu bisa memiliki nilai tanggung jawab gitu loh. Lalu misalnya orang sudah terjebak riba, nyilih duit kamu 10 juta, apa yang terjadi? Gampang, nggak usah tak sahur wes duit. Lo ini saya alami berkali-kali teman-teman ya. Saya nyelangi itu tidak ada yang kembali ya, tidak ada yang kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tersebut dalam kondisi dihukum sama Tuhan akibat riba yang dia lakukan ya. Jadi lebih baik
Kalau Anda mau bantu ya dalam hal pekerjaan, nah, misalnya ya wis umban motorku engko tak kei dhuwit, ya tuku rokok misalkan, aku gak ada duit rek gini, ya wis umban motorku tak kei dhuwit. Ya, jadi tidak pinjam, tapi kita mendidik orang itu untuk berpikir bagaimana menghasilkan uang. Ya, tidak berpikir untuk instan. Loh, ini Anda ibadah yang luar biasa. Ya. Terus juga menanggapi komentar saudara prihatin, ya. Kalau umur saya 58 tahun, apa harus selamatan 58 bungkus? Ya tidak gitu loh ya. Anda selamatan 1000 bungkus ya tidak apa-apa. Anda selamatan 1 bungkus saja tidak apa-apa. Ya, tapi kalau yang namanya selamatan, ya sewajarnya. Misalnya di perumahan saya ini ya, perumahan saya ini ada 6, ya, ada 6. Misalnya ada 6 rumah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang hadap selatan, yang hadap ke utara juga 6. Ya, kalau selamatan itu biasanya cukup ya, tak kasih beli kotaan tak kasih 6 orang itu, 12 orang itu. Ya. Kalau Anda katakanlah ingin lebih banyak lagi ya enggak apa-apa, enggak harus ya disesuaikan umur Anda, gitu. Enggak harus seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Yo cukup ya teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.